Alara dan Alderio baru saja sampai di rumah keluarga Haiyan. Keduanya masuk sambil bergandengan tangan dan melihat di ruang tamu cukup ramai karena memang ada adik Al yang datang setelah berbulan-bulan. Assalamualaikum, Ma, Pa. Salam Al dengan sedikit kencang. Al sama Alara sudah datang, sini duduk. Tutur Mama Mira menunjuk ke arah sofa yang masih kosong. Alara mendekat, ia mencium tangan mertuanya bergantian, lalu duduk di sebelah sang suami. Sejak tadi ia merasa ada yang sedang memperhatikannya dengan tajam, tapi ia tidak tahu siapa itu. Apa kabar, Al? Tanya Bima Gautam Haiyan, adik Alderio. Seperti yang kau lihat, jawab Alderio datar. Tak lama kemudian datang dua orang wanita cantik membawa nampan berisi minuman. Salah satu wanita adalah pelaku yang menatap Alara dengan tajam sejak tadi, dan Alara tidak tahu siapa itu. Mika, duduklah. Ayo kenalan dengan kakak iparmu, kalian kan belum pernah bertemu sebelumnya. Ucap Mama Mira pada menantu keduanya. Alara mengulurkan tangannya, yang tentu dibalas oleh wanita yang umurnya lebih tua darinya dan sedang hamil besar itu. Meski lebih tua, wanita itu tetaplah adik iparnya. Alara. Ucap Alara memperkenalkan diri. Mika. Balas Mika lalu melepas jabat tangan mereka. Dan Alara, ini Renata. Kakaknya Mika, Mama Mira beralih memperkenalkan seorang wanita cantik berambut panjang. Alara mengerutkan keningnya, ia merasa risih dengan tatapan tajam wanita itu. Renata. Ucapnya saat Alara hendak menjabat tangannya. Alara yang hendak mengulurkan tangannya lantas ia urungkan, ia merasa aneh dengan wanita itu yang seakan memiliki dendam pribadi dengannya. Alara, Alderio. Kalian mau minum apa? Nanti biar Bibi yang buatkan. Tanya Papa Aden yang sejak tadi diam memperhatikan keluarganya. Tidak perlu, Pa. Kami buru-buru, jawab Alderio menolak. Kenapa, Al? Aku bisa buatkan kamu jus jeruk kesukaanmu, apa kau mau? Tawar Renata dengan begitu antusias. Alara memicingkan matanya, tatapan Renata padanya dan pada suaminya sangat jauh berbeda. Saat menatapnya tadi, tampak banyak amarah di sana, tapi sekarang justru lembut dan berbinar. Tidak. Tolak Alderio tanpa menatap Renata. Mas. Bisik Alara saat merasa bahwa suaminya sejak tadi begitu dingin dan datar. Alderio menatap istrinya, tatapannya berubah teduh dan penuh kelembutan. Kita pulang, ya? Ajak Alderio. Al, kenapa pulang? Kalian baru saja datang? Tanya Bima yang mendengar suara kakaknya. Alderio tak menjawab, ia genggam tangannya lalu bangkit dari duduknya, membuat Alara ikut bangkit sambil mengusap lengan suaminya. Kalian sungguh mau langsung pulang? Tanya Mama Mira menatap anak dan menantunya. Iya, Ma. Kami harus berbelanja susu hamil untuk istriku, jawab Alderio sengaja. Papa Aden ikut bangkit dari duduknya, ia menatap Alara dengan senyuman yang lebar. Begitu pula dengan Mama Mira, mereka tidak mungkin tidak paham dengan ucapan Alderio. Alara, kamu hamil, sayang? Tanya Mama Mira mendekati Alara. Iya, Ma. Mama akan menjadi nenek lagi, jawab Alara tersenyum manis. Oh ya ampun, Pa. Al kita akan menjadi ayah. Pekik Mama Mira senang. Papa Aden mendekati Alderio, ia peluk putranya itu sambil menepuk bahunya beberapa kali. Selamat, Al. Ucap Papa Aden dengan bahagia. Terima kasih, Pa. Balas Alderio tersenyum tipis. Alderio melirik adiknya yang tampak kaget mendengar bahwa saat ini Alara sedang hamil. Ia sangat mengenal adik dan adik iparnya yang begitu gila harta. Selama ini mereka mengira bahwa Al tidak akan menikah apalagi punya anak, sehingga semua harta akan jatuh kepada anak mereka. Alderio Bideci, jangan lupa wanita yang merupakan kakak dari adik iparnya. Cantik tidak, penggoda iya, Alderio tidak suka dengan Renata yang selalu terang-terangan menggodanya. Sayang, ayo kita pulang. Ajak Alderio menarik tangan istrinya keluar dari rumah saat tahu adiknya hendak mengucapkan selamat yang sudah sangat ia yakini adalah kebohongan. Selama perjalanan tidak ada yang berbicara. Alderio fokus menyetir mobilnya tanpa menggenggam tangan Alara seperti biasa,
Hal itu tentu membuat Alara menekuk wajahnya. Ia suka jika Al memegang apalagi menciumi tangannya. Kok tangan aku nggak dipegang sama dicium kayak biasa, Mas? Wajah Alara menekuk, menatap suaminya dengan melas. Alderio menoleh ke arah Alara sesaat. Ia tertawa melihat ekspresi itu, ekspresi menggemaskan yang membuat Al ingin sekali menggigit istrinya. Oh, jadi ketagihan ya dicium aku? Goda Alderio melirik sesekali ke arah Alara. Alara tak menjawab, ia melipat tangan di dadanya. Alderio tambah tertawa, ia dengan cepat meraih tangan istrinya dan memberinya banyak kecupan di sana. Oh, istriku yang menggemaskan, jadi pengen gigit. Celetuk Alderio gemas. Gigit aja kalau berani. Tantang Alara mengangkat dagunya. Yakin? Tungguin sampai di rumah, ya, dan kamu gak akan bisa lepas dari aku. Timpal Alderio menyeringi. Alara bergidik mendengar suara suaminya, apalagi seringai di wajah tampan tanpa cacat itu. Jika melihat wajah suaminya, maka Alara akan teringat bagaimana jika mereka sedang berhubungan, tenaga Al yang begitu besar dan selalu berhasil membuatnya tak berdaya. Pedofil kamu, Mas. Cibir Alara tiba-tiba. Mana ada. Aku ini masih muda, jarak usia kita juga nggak jauh. Sahut Al tidak terima. Iya emang nggak jauh, tapi muka kamu tuh muka-muka cowok yang sukanya sama anak kecil kayak aku. Timpal Alara lagi tak mau kalah. Iya, Dek. Mau jajan nggak? Kalau mau cium om dulu dong. Pinta Alderio dengan lembut, menirukan om-om yang sedang merayu anak kecil. Nggak mau, Om. Aku masih kecil, tolak Alara menggelengkan kepalanya. Masih kecil tapi sebentar lagi mau jadi ibu ya, Dek. Sindir Alderio tertawa puas. Ya itu gara-gara kamu, Mas. Sahut Alara sewot. Alderio semakin tertawa puas karena berhasil meledek istrinya. Wajah merah penuh kekesalan Alara bagai suplemen penambah semangat baginya. Apalagi jika wanita itu sudah mencubitnya. Ia akan semakin gemas pada Alara, istrinya itu. Alara sudah tidak perlu datang ke kampus lagi. Ia hanya tinggal menunggu hari kelulusannya yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Kegiatannya sehari-hari adalah merapikan rumah yang tidak terlalu berantakan, dan baginya tidak melelahkan. Namun ada satu pekerjaan yang sangat berat baginya, yaitu mengurus suaminya yang sudah seperti bayi besar jika dekat dengannya. Seperti saat ini, Alara sedang mengancingkan kemeja Alderio, tapi pria itu malah tak henti menciumi wajahnya. Mas, udah dong. Aku kan lagi bantuin kamu, kalau kamu ganggu terus, kapan selesainya? Protes Alara namun tak menghentikan aksi suaminya. Sayang, aku malas ke kampus. Celetuk Alderio menjatuhkan kepalanya di bahu sang istri. Kenapa begitu? Tanya Alara seraya mengusap bahu lalu lengan Alderio pelan. Alderio mengangkat kepalanya, ia menekuk wajah membuat Alara terkekeh. Apa sih, Mas? Kok kayak anak kecil, ingat umur? Tegur Alara terkikik. Sayang, aku nggak mau ke kampus, soalnya nggak ada kamu. Ucap Alderio sedikit merengek. Alara berdecak, ia geleng-geleng kepala sambil kedua tangannya memegangi pinggangnya sendiri. Dosen yang tidak patut dicontoh kamu, Mas. Cibir Alara memicingkan matanya. Alderio membuka matanya, ia menatap istrinya itu dengan tajam, tangannya merengkuh pinggang ramping istrinya lalu menariknya hingga tidak ada jarak di antara mereka. Tapi aku tetap suami yang patut dicontoh, karena aku pria idaman. Celetuk Alderio membuat Alara tertawa keras. Kamu, pria idaman? Tanya Alara sampai memegangi perutnya karena tak tahan tertawa, meskipun apa yang Alderio katakan benar, bahwa ia adalah pria idaman wanita. Loh, kenapa ketawa? Aku serius sayang, aku ini pria idaman mereka. Ucap Alderio terheran dengan istrinya. Alara mengangguk, ia mengusap wajah suaminya yang tampan dan idaman itu lalu turun mengusap bahunya. Iya, Mas. Kamu memang idaman, idaman setiap wanita. Timpal Alara dengan serius. Termasuk kamu? Tanya Alderio dengan wajah yang semakin mendekati wajah istrinya. Iya, termasuk aku. Jawab Alara mengundang senyuman lebar di wajah tampan Alderio. Alderio senang, ia memeluk tubuh istrinya dengan erat sambil sesekali bibirnya memberi kecupan kasih sayang di pucuk kepala Alara.
Alderio melepaskan pelukannya, wajahnya tampak begitu semangat setelah mendapat suplemen penambah vitamin dari Alara. Cium dulu, sebagai suplemen penambah semangat aku. Pinta Alderio menunjuk bibirnya. Alderio melepaskan ciumannya, ia menangkup wajah cantik Alara. Aku akan balas siapapun yang berani nyakitin kamu, sayang. Ucap Alderio sungguh-sungguh. Alara mengerutkan keningnya, ia hendak berucap, namun Alderio lagi-lagi menciumnya dengan hangat dan penuh kelembutan. Karena larut dalam ciuman yang suaminya berikan, Alara sampai lupa tadi hendak bertanya apa, bahkan sampai Al pergi pun ia masih lupa pertanyaannya. Alara menutup dan mengunci pintu apartemennya jika sedang sendiri, ia duduk di depan televisi dan memakan camilan sehat yang suaminya belikan untuknya. Di saat sedang asik bersantai, tiba-tiba Alara mendengar suara telepon, ia mencari-cari di mana itu, dan asalnya dari kamarnya. Alara beranjak dari duduknya, ia masuk ke dalam kamar dan mendengar teleponnya berdering, dan telepon Alderio yang berada di meja juga berdering. Ya ampun, Mas Al lupa bawa ponselnya, buru-buru aja sih. Gumam Alara seraya mengambil HP milik suaminya. Alara mengerutkan keningnya saat melihat si penelpon tidak dikenali, nomor asing yang tidak disimpan oleh Alderio. Karena tak mau pusing, Alara membiarkan saja ponsel suaminya, ia mengangkat ponselnya yang ternyata dapat panggilan dari Reina. Ra, gue mau ke rumah lo. Lo di rumah, kan? Hah? Oh gue lagi keluar. Jawab Alara gugup. Ya udah, nggak lama kan? Gue tunggu di rumah lo aja, ya. Ada yang pengen gue tanyain. Iya. Balas Alara singkat lalu menutup teleponnya. Alara meremat ponselnya sendiri, ia tidak mungkin pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya, apalagi telepon Alderio tertinggal sehingga ia tidak bisa menghubungi suaminya. Alara menggigit bibirnya, apakah lebih baik ia beritahu saja pada Reina tentang pernikahannya dengan Alderio? Di tengah-tengah rasa bingungnya, tiba-tiba ponsel Alderio kembali berdering dengan penelpon yang sama. Alara mengangkatnya, Alderio pun tidak akan marah jika dirinya mengangkat telepon dari ponselnya. Halo, Al. Ini aku Renata. Alara terkejut mendengar siapa yang menelpon suaminya, pagi-pagi begini untuk apa wanita itu menghubungi suaminya. Al, kau bisa mendengarku, kan? Al, aku ingin bertemu, aku ingin mengatakan banyak hal padamu. Renata terus saja bicara, sementara Alara masih diam, ia ingin mendengarkan apa yang akan wanita itu katakan pada suaminya. Mari bertemu di Hotel X malam ini. Aku akan menunggumu, dan aku yakin kau akan datang, Al. Aku mencintaimu. Alara langsung menutup teleponnya setelah mendengar ucapan Renata yang terakhir. Benar dugaannya bahwa Renata memiliki perasaan pada suaminya, terlihat begitu jelas bagaimana wanita itu menatap Al dan menatap dirinya, sangat jauh berbeda. Hotel X. Gumam Alara teringat nama tempat yang Renata katakan tadi. Tampak seorang wanita tengah duduk manis di restoran yang ada di sebuah hotel terkenal. Mata wanita itu tak henti menatap ke arah pintu masuk dan berharap orang yang ditunggunya akan segera datang. Renata Adenata, seorang pengusaha bidang kuliner di Surabaya, wajahnya cantik dengan kulit sawo matang dan tinggi badan semampai bak seorang model. Namun sayang, sifatnya yang sombong, angkuh dan egois membuat kecantikan dalam dirinya tertutup. Bagi seorang Renata, apapun yang ia inginkan, maka harus ia dapatkan, termasuk Alderio, pujaan hati yang selama bertahun-tahun tak pernah ia dapatkan. Al, aku yang menunggumu selama bertahun-tahun, tapi kenapa kau malah menikahi wanita lain? Gumam Rena dengan lirih. Renata buru-buru menyeka air mata, ia tidak boleh menangis. Ia mengedipkan matanya beberapa kali dan kembali menatap ke arah pintu masuk. Sudah hampir 1 jam Renata menunggu, namun Alderio tak juga datang. Ia hendak menghubungi Alderio, namun tiba-tiba 2 orang wanita datang menghampirinya. Alara, ucap Renata melihat istri Alderio yang justru datang. Selamat malam, Mbak Renata. Sapa Alara dengan sopan. Kenapa kau datang ke sini, di mana Al? Tanya Renata tampak tidak suka. Silahkan duduk dulu, Mbak. Saya sudah jauh-jauh datang ke sini dan Anda justru malah mencari suami saya.
Alara terkekeh, namun tawanya itu mengandung banyak kekesalan. Sementara Reina yang diajak Alara tentu tak tahu apa-apa. Bahkan ia kebingungan saat Alara mengatakan, suami, padahal jelas-jelas wanita itu belum menikah. Renata akhirnya duduk di depan Alara, disusul Reina yang duduk di sebelah sahabatnya. Mau apa kau datang kemari? Tanya Renata to the point. Saya datang kemari tentu atas permintaan dari Mbak Renata sendiri. Jawab Alara masih berusaha tersenyum. Aku tidak memintamu untuk datang, aku meminta Alderio yang datang kemari. Bantah Renata seraya melipat tangan di dadanya. Tepat sekali, suami saya. Kenapa Anda mau menemui suami saya, apalagi di hotel begini? Apa tujuan Mbak meminta pria beristri datang ke sebuah hotel? Tanya Alara mulai memojokkan Renata. Bukan urusanmu. Ketus Renata enggan menjawab. Anda mencintai suami saya? Tanya Alara seraya berusaha mengatur nafasnya. Ya, bagus jika kau tahu. Aku mencintai Alderio sejak dulu, jadi kaulah yang menjadi perebut di sini. Jawab Renata dengan nada tinggi. Tapi saya istrinya, Mbak. Saya istri sah Mas Al, timpal Alara menunjuk dirinya sendiri. Alara memajukan tubuhnya, tangannya ia lipat di meja dengan tatapan mata masih terus tertuju pada Renata. Mbak cantik, berkelas dan pastinya berpendidikan. Bagaimana bisa Mbak mendekati pria beristri? Tanya Alara mencecar. Kenapa tidak bisa? Aku bebas berbuat apapun selama itu bukan membunuh. Aku bebas merebut Alderio jika aku mau. Jawab Renata dengan begitu percaya diri. Alara tertawa pelan, kepalanya manggut-manggut sebagai balasan. Tapi apakah Mas Al mau sama, Mbak? Tanya Alara meremehkan. Renata terdiam sesaat, ia berpikir bahwa Alderio selama ini tidak pernah merespon sikapnya sama sekali, bahkan meskipun ia sudah menggodanya dengan pakaian seksi, pria itu tetap menolak. Mbak, saya masih berbaik hati tidak melaporkan Mbak kepada Mama Mira, tapi jika Mbak masih terus mengganggu suami saya apalagi mencoba merebutnya, maka saya tidak akan segan untuk langsung melaporkan pada Mama Mira. Tekan Alara dengan nada yang datar. Coba saja, aku yakin Tante Mira akan memilihku sebagai pasangan Al. Balas Renata menantang. Jangan mengancam saya balik, Mbak. Karena dari segi manapun, sayalah pemenangnya. Saya istri yang sah dan dicintai Mas Al, sementara Mbak bukan siapa-siapa. Ucap Alara kemudian bangkit dari duduknya. Terima kasih atas waktunya, semoga Anda bisa mengerti apa yang saya ucapkan. Pamit Alara kemudian menarik tangan Reina. Reina yang sejak tadi sudah seperti orang bodoh hanya bisa mengikuti langkah Alara, ia juga semakin dibuat bingung kala mendengar nama dosennya disebut beberapa kali. Ra, jelasin ke gue dulu. Dari tadi gue minta penjelasan, lo bilang nanti terus. Pinta Reina tak sabar. Alara menghela nafas pelan. Gue istrinya Pak Alderio Gautam Hayyan, dosen pembimbing gue sendiri. Ucap Alara langsung. Hah? Gimana bisa? Tanya Reina terkejut. Pak Al adalah pria yang gue temuin di bar waktu itu, dan dia mau bertanggung jawab. Sekarang gue udah nikah sama Pak Al, mungkin sudah 4 atau 5 bulan, bahkan sekarang gue lagi hamil. Jawab Alara dengan santai. Ara lo gila. Berita sebesar ini gak kasih tahu gue, tega lo ya? Protes Reina menekuk wajahnya. Ya udah sih, kan sekarang udah tahu. Balas Alara mengangkat bahunya acuh. Apa ini alasan lo juga waktu itu menghindari Pak Al? Tanya Reina menebak. Iya, awalnya gue nolak mau dinikahin sama dia. Tapi ya akhirnya terima juga deh dan gue sekarang bahagia banget. Jawab Alara seraya masuk ke dalam mobil Reina. Reina menyusul Alara masuk ke dalam mobil, ia kembali menatap sahabatnya itu. Gila, gak ngangka gue lo udah nikah, udah mau jadi ibu lagi. Ungkap Reina dengan bahagia. Ternyata jebakan Echa malah bawa jodoh buat lo, gue ikut bahagia, Ra. Meskipun gue sakit hati karena dosen incaran satu fakultas lo yang dapetin, hahaha. Lanjut Reina tertawa lepas. Udahlah, ayo balik. Suami gue pasti udah nungguin, tadi kan izinnya cuma sebentar. Ajak Alara menepuk tangan sang sahabat. Iya sabar. Balas Reina tancap gas meninggalkan hotel. Ra,
Kan dulu lo nolak, sekarang udah cinta sama suami lo? Tanya Reina kepo. Udah, bahkan gue cinta banget sama Mas Al. Cuma sampai sekarang gue belum berani bilangnya, jawab Alara menundukkan kepalanya. Lo gimana sih, ya bilang dong. Jangan sampai tuh pelakor tadi yang duluan nyatain cinta, apalagi Pak Al cinta banget sama lo. Kasihan, Ra. Balas cintanya dong. Sentak Reina geleng-geleng kepala. Iya, gue balas kok cintanya. Gue malu bilangnya, padahal dia aja nyatain cintanya setiap hari. Ujar Alara jujur. Astaga, Ara. Gue kalau jadi lo, nggak usah drama nolak dulu deh, langsung buka tangan dan bilang cinta dia. Celetuk Reina membayangkan. Itu kan lo, bukan gue. Ketus Alara memutar bola matanya jengah. Reina tak membalas lagi, Alara pun diam sambil senyum-senyum sendiri. Akhirnya ia menyadari sendiri perasaannya bahwa ia juga mencintai Alderio. Ia tidak akan rela jika suaminya itu sampai direbut oleh perempuan lain. Alderio adalah miliknya, sama sepertinya yang menjadi milik Alderio selamanya. Mas, aku mencintaimu. Batin Alara tersenyum manis.